Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, halo, senang sekali saya Dian jumpai kalian semua. Nah sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap terus semangat ya, karena saya yakin walaupun mungkin memasuki akhir bulan menjelang awal bulan 8, itu biasanya kan mungkin moodnya kadang-kadang ya naik turun, tapi tidak apa-apa. Semoga bagaimanapun kondisi kalian tetap harus melakukan hal-hal positif dan jangan pernah menyerah dalam melakukan hal apapun. Nah Sobat Inspirasi, kali ini luar biasanya karena mungkin narasumber saya agak pasti jauh dari ekspektasinya kalian, atau bahkan mungkin biasanya tidak terfikir. Ternyata di usia yang cukup masih masih dini ya, sangat dini sekali, tapi rupanya dia bisa memberikan, bahkan saya secara pribadi itu sampai kaget, speechless, karena wah ternyata anak di usia 5 tahun tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Bukan hanya prestasi, mungkin kalau berpikir prestasi apa dulu, mungkin anak saya juga bisa begitu, tapi tidak. Ini salah satu pembelajaran juga bagi saya. Rupanya walaupun di usia 5 tahun ini dia memang tidak hanya mampu untuk berkomunikasi secara baik dan juga lancar, tapi juga di usianya dia sudah banyak melakukan yang biasanya mungkin ini nanti dilakukan oleh anak-anak seusia SD di kelas 2 atau kelas 3. Nah, tanpa tunggu lama-lama, mari kita langsung saja kenalan sama adik kita yang sudah hadir di studio. Ini sudah ada adik Juang ya. Wah, namanya saja keren ini ya pemirsa. Juang Pradipta Albifari. Oke, ditemani sama sang ibunda, ada Kak Murniati Firman Al-Hafid juga di sini. Ini ibunya dari adik Juang. Juang bisa lihat, nah kecil ya, kecil-kecil tapi jago loh ini. Rupanya banyak tadi sempat sebelum kita on, rupanya Juang sudah menunjukkan kebolehannya dan nanti kita akan sama-sama tampilkan di sini. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu Kak sudah hadir, sudah mau meluangkan waktu sama adik Juang sini, sudah datang bawa ini dari Buton Utara loh ya, jauh loh dari Ereke loh sini. Wah ini kita harus terima kasih lah sudah mau main-main, mau bagi bercerita di Inspirasi kita, karena memang Kak program ini kita inginnya biar menjadi bisa motivasi bagi orang lain atau juga mungkin bagi nanti adik-adik seusianya Juang ya. Iya, nah kita mau dengar dulu Juang ini. Kabarnya bagaimana Juang hari ini? Sehat? Baik. Nah, itu kan langsung dijawab. Dia lancar dia bicaranya. Juang sekarang umurnya berapa? 5. Oh, 5 tahun. Boleh tahu sekarang sekolahnya di mana? Tahu ya nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya apa? TK Matantahi. TK Matantahi di Buton Utara ya. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Cita-citanya mau jadi apa Juang? Tentara. Tentara. Kenapa mau jadi tentara? Biar apa? Biar bisa membela negara. Oh. Wow. 5 tahun dia pikirkan membela negara. Bagaimana? Apa kabarnya kita ini ya sudah puluhan tahun. Ya. Saya mau tanya dulu sama mamanya ini. Kak Murni. Ini alhamdulillah ya. Maksudnya kita kan kalau orang tua lihat begini anak-anak kayak siapa sih yang tidak ingin begitu anaknya pintar, anaknya bisa ada prestasi dan lain-lain. Saya mau tanya dulu, memang waktu ngidam mau makan apa? Kenapa bisa sampai begini bentukannya anaknya? Tidak ini juga, apa? Atau memang dari kecil atau dari lama sebenarnya sudah ada terpikir untuk anak saya kayaknya usia begini harus begini, jadi saya harus latih terus, atau sebenarnya mengalir saja? Iya, mengalir saja, mengalir dengan sendirinya. Itu kayak saya lihat memang dia suka, kayak misalnya itu kayak di YouTube dia lihat ini kayak bahasa Inggris, ada dia keluar truk-truk yang dia langsung jadi dia langsung perhatikan, makanya dia langsung tahu.
Tapi biasanya kan anak-anak kalau sekarang ya karena pengaruh apa ya handphone ya gadget itu kan juga sekarang sudah banyak memang. Tapi biasanya anak-anak malah yang kita lihat dampaknya itu mereka akhirnya kayak sulit untuk komunikasi atau biasa juga karena terus main handphone. Ya itu tadi malah tidak ada prestasi-prestasi yang mereka ini. Tapi kalau Juang sendiri kenapa bisa malah dia jadikan itu sebagai bahan pembelajaran ya? Di Iya. YouTube ini bagaimana? Diajar memang gitu? Atau Iya, gimana? maksudnya itu pertama dia lihat, dia suka, terus udah dengar-dengar kayak dia lagi menyanyi, akhirnya dia hafal, ya kayak mengalir dengan sendirinya. Waktu itu biasanya apa yang dia suka putar? Ya konten-konten apa yang kalau Kak Murni perhatikan apa biasanya? Kayak itu menghitung, iya, kayak itu Pancasila. Pancasila. Ya pas dia hafal Pancasila itu bahasa Indonesianya, dia sendiri yang suruh, Mama coba downloadkan saya yang Inggrisnya, sama dengar-dengar sama belajar. Oh, dia Iya, langsung minta yang iya. versi Inggris, bahasa Iya. Inggrisnya ya, hebat sekali ya. Biasanya kita mau dengar ya cukup dengar saja begitu atau istilahnya oke lah hafal, tapi tidak sampai terpikir kalau ini versi bahasa Inggrisnya itu bagaimana. Tapi Juang malah minta. Iya, dia minta sendiri. Saya juga heran, kenapa kamu suka yang itu? Iya, dia mau, dia sendiri yang kebetulan yang lalu tidak ada jaringan kita Iya, punya iya. kampung, jadi kita naik gunung itu untuk download itu. Wow, Juang perjuangan ya. Iya, sesuai dia namanya, memang berjuang Juang ya. sendiri, Iya. maksudnya dengan kita Mandiri, berjuang. mandiri ibu ya. Nah terus kalau boleh tahu sebenarnya Juang ini anak pertama. Iya, anak pertama. Oke. Tapi sekarang adik ada. Ada adiknya. Nah kalau melihat Juang sendiri berarti sejak umur berapa memang sebenarnya lancar komunikasi, maksudnya artikulasi berbicaranya ini sejak umur berapa? Dari 2 tahun lebih dia Dari memang 2 sudah tahun. pintar bicara. Oke. Pas 3 tahun, 3 tahun lebih lah, dia sudah hafal Pancasila. Umur 3 tahun. Iya, memang Oke. sudah hafal media sebelum 4 tahun. Iya. Tapi maksudnya aneh ya karena anak-anak seumur itu kan biasanya kalau 3 tahun yang senang dengar musik-musik. Kalaupun yang hafal mungkin lagu-lagu apa ya sekarang versinya Cocomelon ya apa ya ya karena anak-anak saya juga begitu gitu. Tapi dia di umur 3 tahun malah sudah menghafal Pancasila. Iya, karena itu kayak tidak sengaja juga sebenarnya karena ada kakak-kakaknya, maksudnya anaknya saya punya kakak, Iya. dia kan pelajarannya, Oh, jadi dia gitu. hafal kayak jadi undang-undang itu. mengikut Iya, mungkin di lingkungannya. jadi karena dia lihat-lihat, jadi dia Oh, dengan iya. sendirinya, Ah, jadi hafal. Nah ini berarti juga membuktikan memang pengaruh lingkungan. Iya. Tadi ya itu lingkungan memang sangat bagaimana bisa memberikan pengaruh. Boleh kita dengar dulu Pancasila. Katanya mamanya tadi kata mama apa mama ibu? Pancasila ya. Ya Pancasila. Pancasila. Tidak panggilnya mama sama. Iya, mama. Coba, katanya mama tadi Juang sudah bisa hafal Pancasila. Boleh kita coba? Oke, kakak Dian hitung nah. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Pancasila one belief in a one and only God to existence as humanity. The unity of Indonesia for democracy led by wisdom of the representative of the people for social justice for the Indonesian people. The symbol of Pancasila, 1 star, 2 chin, 3 band, 4 bullet, 5 red nikatan, love Indonesia. Pancasila 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasila 1 bintang, 2 rantai, 3 penting, 4 kepala banting, 5 padi dan kapas. Oke, wow. Hafal ya dengan lambang-lambangnya. Nah, kita saja sebenarnya belum tentu kita hafal. Kadang kita ingat apa di lambangnya. Nah, itu berarti ini membuktikan siapa? Juang ini betul-betul kayak mendarah daging ya karena tadi pun Iya. juga disampaikan sudah dengan lambangnya dan versi secara bahasa Inggrisnya. Bahkan dia menyebutkan Pancasila ya. Oke lah kalau Pancasila mungkin saya yakin di antara kita pun yang sekarang ini umur berapa kadang masih kebalik-balik Pancasila itu apa ya. Ya karena itu tadi bahwa memang inilah yang membuktikan sekarang kan
pengaruh-pengaruh dari luar, budaya dan lain-lain juga biasanya memberikan pengaruh. Tapi hebat loh Juang, di umur 5 tahun ini sudah hafal Pancasila, bahkan versi Inggrisnya pun dia juga tahu dan juga lambang-lambangnya. Nah, selain itu rupanya katanya Juang ini memang banyak memiliki beberapa prestasi. Di antaranya yaitu tadi mengikuti ada beberapa lomba ya. Yang itu. Ini mungkin boleh diceritakan dulu tidak Ibu, akhirnya Juang ini mulai mengikuti lomba-lomba sampai akhirnya adalah prestasi yang didapatkan. Bagaimana awal mulanya? Silakan. Oh, karena itu dilihat gurunya, maksudnya mengalir dengan sendirinya dia. Nah, pas itu ada lomba jadi diutus sama dia. Kebetulan dia juga jago pantun, jadi sudah dengan pantunnya, dengan proklamasi di depan bupati, jadi dia dapat juara terfavorit. Waktu itu Karena banyak yang suka jadi juara terfavorit. Oke, jadi akhirnya juara terfavorit. Iya. Pada saat itu lomba pantunnya itu tapi spontan atau malah sebenarnya dipersiapkan sih sebenarnya? Itu gimana? Itu pantunnya dikasih. Oh, ada Malahan ada yang dukung orang-orang luar yang gitu. baik hati, mereka ciptakan sendiri. Maksudnya mereka pengen Juang itu dia tampilkan karyanya mereka. Begitu. Pada saat itu ada beberapa support dan hal yang juara. Nah, waktu melihat ini perkembangannya Juang yang luar biasa, maksudnya di usia 5 tahun ya seperti ini, Kak murid sempat ada terpikir tidak bahwa Juang bisa sampai seperti ini begitu, atau ada rasa kaget juga begitu, maksudnya umur 5 tahun tapi wow luar biasa mencapai sekarang. Itu gimana Kak Murni? Apa ya, kalau saya sendiri secara karena sebagai sudah ibu ya. karena saya lihat hari-harinya begitu, jadi Juang kamu bisa, maksudnya begitu. Tapi maksudnya begini, pembelajarannya itu Juang kalau kamu bisa ada hadiahnya loh. Maksudnya apa, maksudnya kayak begitu saya kasih. Jadi ada semacam pancingan stimulan ya untuk anaknya, karena biar bagaimanapun ya usia begini ya namanya anak-anak ya manusiawi ya gitu kan masih ada rasa keinginan ketika sesuatu mau dapat imbalan ya itu memang wajar karena usia-usia anak segini seperti itu. Tapi lagi-lagi selagi hal itu positif sebenarnya tidak menjadi masalah ya kan Kak. Nah oke, mungkin dari Juang dan juga Kak Murni di sini kita mau tahan dulu karena setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi, kita masih mau lihat beberapa kebolehan-kebolehan yang akan diujukan sama Juang. Tapi setelah yang satu ini halo masyarakat
puskesmas terdekat jika terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih selama tahapan coklit. Pantai bersih, indah sepanjang zaman. Raga kecil tapi penuh makna. Bersihkan sampah, jaga alam kita. Layar putih berkibar, semangat berkarya. Pantai bersih, lingkungan terjaga. Mari kita bersihkan pantai ini bersama PLN dan warga yang peduli. Selamatkan laut biru dari sampah yang mengganggu. Dengan cinta dan aksi nyata, dunia akan tersenyum lagi. Dengan sapu dan kantong kita mulai hari. Pantai yang bersih tujuan kita di sini. Bersama-sama kita bisa. Alhamdulillah hari ini PLN melalui tanggung jawab sosialnya kita bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih pantai ya dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 2024. Kita berkolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa komunitas dan NGO bersama-sama melakukan pantai. Nah, ini bentuk kepedulian kami, tanggung jawab kami jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya ini kita harapkan semua unsur melalui perannya masing-masing bisa berkontribusi besar dalam memerangi sampah, khususnya sampah yang akan menuju muara ke laut dan akan mencemari lingkungan kita. Kita harus memang merubah mindset masyarakat kita, memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa sampah itu tidak hanya merusak dari penglihatan saja, tapi termasuk di lingkungan dia bisa menjadi pencemar, terutama di perairan, baik itu di perairan darat, di air tawar maupun di sungai dan sampai ke laut itu. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari PLN telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai ini. Kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini dan kami sangat dari pemerintah Kota Makassar sendiri khususnya yaitu memang kami mempunyai kegiatan yaitu dari bank sampah. Dengan adanya kegiatan ini kami sangat terbantu untuk menyalurkan sampah-sampah plastik yang ada di pantai untuk disalurkan kepada bank sampah kami. Adi Zulkarnain dari YKL Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada PLN UIP Sulawesi karena memberikan support kepada kami, komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar untuk melakukan kegiatan aksi bersih pantai yang ada di Pantai Layar Putih. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut menjadi cikal bakal untuk melakukan kegiatan hal-hal serupa di lokasi yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Makassar, kita telah berjaya. Pantai bersih, alam indah, kita semua bahagia. Bersama PLN dan warga kita jaga terus bersama. Pantai kita. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani.
PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara berhasil laksanakan Energize untuk gardu induk dan jaringan transmisi di Kabupaten Kolaka pada Sabtu 6 Juli 2024. Dengan keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui suplai energi ke PT Ceria Metalindo Prima yang merupakan salah satu KTT yang bergerak di bidang pemurnian smelter nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik atau SPJBTL yang disepakati PLN dan CMP sebesar 414 MVA. Pada tahap awal, PLN suplai daya sebesar 118 MVA. Ada paket Pak dari Siti. Kakek. Selamat ulang tahun, Kakek. Bisa aja cucuku. Oke Sobat Inspirasi, kita kembali lagi masih sama Juang dan juga mamanya Juang di sini ya. Nah tadi kan sudah kita sama-sama lihat Juang ini wah luar biasa. Memang pada saat tadi melafalkan Pancasila dengan jelas dan juga bukan hanya versi bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggrisnya. Nah jadi kesehariannya Juang kalau boleh tahu Mama ini bagaimana hari-hari? Seperti biasa aktivitas ke sekolah, tapi tidak dipikirkan ini kan alhamdulillah maksudnya bakatnya luar biasa dari sisi prestasi juga Juang adalah beberapa ikut lomba-lomba dan ini kan berarti jadi modal sebenarnya. Ada keinginan tidak maksudnya ingin Juang bisa diikutkan mungkin ada pembelajaran lain maksudnya ada les atau apa begitu, ini bagaimana Mama sendiri? Iya pengennya sih begitu. Sampai sekarang sih kita sudah dapatkan guru untuk ya untuk kedepannya karena saya juga untuk bahasa Inggris saya tidak tahu maksudnya jangan cuma YouTube juga supaya juga dia lebih apa ya berinteraksi langsung kayak bicara. Tapi kalau di maksudnya di rumah di Ereke ya itu Oke, coba kita tes. What's your name? My name is Juang. Wait, iya. Jadi memang Juang ini betul-betul karena itu tadi kayaknya ya lingkungannya. Sini sayang ya, nanti jatuh. Ya namanya juga anak-anak. Nah, Juang kalau mau Juang sukanya makan apa? Saya mau tanya-tanya dulu Juang. Juang suka makan apa? Makannya suka makan apa? Nasi Oh, dengan kecap. Oh, iya Masya Allah. Ya nggak apa-apa, memang anak-anak ya suka ya. Bakso, suka makan bakso ya? Oh tidak suka, oh berarti saya yang suka Juang. Nah kalau Juang sendiri sekarang kan sudah TK ya, TK tadi sudah dikatakan TK. Nah biasanya Juang suka apa? Membaca atau menghitung? Membaca. Oh suka membaca, tapi hitung-hitungan juga katanya tadi ini. Buktinya Juang katanya 7 tambah 7 berapa? 7 tambah 7.
14. Hah, 14? Wah, hebat. Juang dia tahu ya. Iya. Biasanya kan kalau 1 tambah 1, kalau versi-versi anak TK kan begitu, Bun ya. 1 tambah 1, 2. Tapi dia ini memang suka matematika, itu uangnya dia tabung-tabung loh. Ini suka menabung. Ini Wah, Juang, hebat. kenapa uangmu ditabung? Katanya mau belikan HP supaya saya download aplikasi matematika. Oke, sekarang sudah berapa? Sudah banyak tabungannya? Sudah banyak. Mau beli apa katanya? Mau beli apa? Beli apa? Oh, mau beli handphone. Iya. Kalau punya handphone digunakan untuk apa? Belajar. Nah, pintar ya, ini membuktikan ya anak-anak umur 5 tahun harus pikirannya sudah jauh ke depan. Terus biasanya yang paling sering sama-sama saling mendampingi apa? Mamanya atau dengan bapaknya juga atau bagaimana? Oh, mamanya, karena bapaknya dia di Morowali. Oh gitu. Oh jadi LDR ceritanya Iya, nih ya. LDR. Jadi biasanya yang memang sama-sama saling ini biasa sama Juang dan Tapi juga sama adik. video call terus. Oh ya. gitu. Oke. Nah, Kak Murni sendiri selaku mamanya, terus sekarang selain memang Juang aktivitasnya sekolah dan lain-lain, biasanya ini kan katanya juga mau ada persiapan ya, Iya. ikut apa lomba ya? Lomba lagi, Lomba ya. lagi. Nah, persiapannya sejauh ini sudah bagaimana, Kak Murni? Sudah ada sih, sudah hafal juga, tinggal berlancar saja. Oh, jadi nanti lomba apa yang akan mau diikuti? Itu kayak tetap tampil seperti yang lalu itu, kayak lomba pawai. Oh, lomba pawai. Oh, di kegiatan yang nanti akan dilaksanakan Untuk di PKI. Oke, Butuan Utara. Iya, betul. Tapi sekarang Juang latihannya bagaimana? Apakah kayak ada latihan khusus atau sebenarnya malah mengalir saja seperti Iya, itu? mengalir saja, Oh, nggak ada gitu. yang khusus-khusus. Kenapa? Apakah karena Juang ini juga mut-mutan? Maksudnya namanya juga anak-anak ya, mut-mutan. Iya, mut-mutan, kadang juga dia pengen bermain. Sudah bermain dulu, tapi itu pakai waktu juga kan. Oh, Maksudnya jadi ada kita khusus batasi, juga. Di. Karena juga dia ada, maksudnya harus istirahat juga. Oh, jadi Kak Murni sebenarnya membatasi juga. Tapi Iya. terus kalau dari sisi pembelajaran kan ya biasanya mengikuti moodnya dia gitu Iya. kan. Nah, tapi kalau dari sisi mungkin ya bagaimana latihan apa, tidak ada istilahnya pendekatan khusus ya Kak. Maksudnya ada apa ya, waktu khusus untuk latihan atau sebenarnya mengikut mau-maunya dia? Iya. Kadang ada waktunya juga, kadang mengikut saja mood-moodnya juga, karena dia masih bermain sama adenya. Jadi itu kita belajar itu sambil menyanyi, kadang dengan adenya. Itu adenya sampai jago juga bahasa Inggris karena Ikutnya juga adiknya ya? Iya, malahan adanya yang lebih jago. Iya. Dia itu misalnya anjing, dia ini masih sebut anjing, dia langsung dog. Oh iya. Langsung gitu. Wih, hebat loh. Ini ya, saya jadi tambah penasaran. Kamu nih sempat terfikir tidak, maksudnya anak-anaknya bisa pintar-pintar begini, terus juga, maksudnya kan kayak apa ya, sesuatu yang mungkin keinginan semua orang tua pasti. Tapi kan terkadang ya namanya kita kan biasa juga anak-anak mungkin belum sampai segitu seusianya, walaupun sudah dilatih dan lain-lain. Tapi kan kamu ini kayak dapat kalau saya bilang keberuntungan lah, karena Allah karuniai seperti ini bagaimana? Iya, maksudku pikiranku kan begini, ini anak-anak kan kalau tahu juga bahasa Inggris kan bagus ke depannya. Kalau seandainya sudah lancar kan bukan lagi itu yang dia mau pelajari, sudah lain lagi. Oke. Iya. Jadi memang kayak satu anugerah ya, Iya. berkah. Iya, bersyukur juga sih. Oke. Tapi memang dari keluarga, maksudnya dia apa ya, ini kan pasti satu kebanggaan juga, apalagi beberapa kali tampil mungkin di daerah, terus juga kemarin ada beberapa event juga di Kendari, alhamdulillah katanya ikut juga ya. Nah, kalau sekarang sudah terpikir bahwa apakah Juang ini harus memang mendapatkan ya pendidikan yang lebih lah, karena kan mengingat juga dia potensinya besar, atau kamunya sebenarnya lebih apa ya, semua berjalan ya seperti bagaimana mestinya saja. Iya, Ini bagaimana? maksudnya tidak usah kita terlalu juga paksakan, tapi namanya orang tua kan selalu ingin yang terbaik. Iya. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa tidak juga kan? Iya, betul sekali. Nah, jadi Juang karena tadi katanya sudah bisa hafal
tadi Pancasila ya. Nah, katanya undang-undang juga bisa ya. Bisa. Bahkan undang-undang dasar ini versi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman mungkin bahasa Indonesia sudah ya biasalah kalau kita di upacara ya, atau juga ya kita lagi bertugas. Saya dulu paling sering itu kebagian hati-hati. Kebagian dapat tugas baca undang-undang waktu sekolah dasar ya dulu. Sekarang kalau ditanya undang-undang, kecuali kalau saya baca lagi ada teksnya karena tidak hafal. Tapi rupanya Juang ini hafal. Boleh Kakak Dian tes ya? Oke, siap ya? Iya, kayak mengantuk ya. Oke, ya silakan. Saya Kakak Dian hitung, nanti baca undang-undang, terus versi bahasa Inggrisnya dulu, nanti lanjut versi bahasa Indonesia. Oke? Tapi bacanya jangan terlalu cepat-cepat juga ya. Pokoknya yang penting jelas ya artikulasinya. Oke? Oke, Juang siap? Oke, Kakak Dian hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 whereas independence is the genuine right of all nations and any form of alien occupation should thus be erased from the earth as that in conformity with humanity and justice was the struggle of the Indonesian independence often harassed the blissful pain of leading the Indonesian people safely and live before the monumental death of one independence Indonesia state which shall be free, united, sovereign, just and prosperous by the grace of God, competent earth by the lofty aspiration to use it as destination. Now therefore the people of Indonesia declare with their independence, pursuant to which in order to form a government of the state of Indonesia, therefore protest the whole people of Indonesia in the entire homeland of Indonesia, and in order to advance general prosperity to the federal, the nation take all effort to contribute to the implementation of a world order based on freedom, lasting peace and social justice. Indonesia national independence shall be laid down in the Constitution of the State of Indonesia, with its to be established as the State of the Republic of Indonesia, with sovereignty of the people and based on the belief in the one and only God, on just and humanity, and on democracy led by wisdom and the representative of the people, so as to realize social justice for the Indonesian people. Oke, itu versi bahasa Inggris ya. Boleh bahasa Indonesianya sayang? Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusul kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang mendasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh yang kebijaksanaan dan persahabatan, keadilan serta yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke, terima kasih Juang, luar biasa. Anak sekecil ini umur 5 tahun tapi sudah bisa hafal undang-undang, tadi baca Pancasila, proklamasi kutanya juga hafal. Wih, hebat ya. Bahkan sekarang katanya Juang memang lagi latihan-latihan untuk ikut-ikut lomba. Nah, masih panjang loh umur 5 tahun ini, tapi umur 5 tahun maksudnya ke depan masih panjang, dan wih pasti masih banyak lah hal-hal positif yang bisa Juang raih, dan ini juga bisa jadi inspirasi mungkin buat anak-anak kita juga kali Kak ya.
ternyata yang penting mungkin kita bagaimana cara melakukan pendekatan, pola asuh gimana? Ada khusus atau sebenarnya sama saja? Sama saja. Iya, Tidak ada yang dengan khusus ya? sendirinya saja. Tidak ada yang khusus ya, tapi inilah lagi-lagi membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang niat untuk melakukan yang terbaik. Nah, Sobat Inspirasi, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Halo. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara berhasil laksanakan Energize untuk gardu induk dan jaringan transmisi di Kabupaten Kolaka pada Sabtu 6 Juli 2024. Dengan keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui suplai energi ke PT Ceria Metalindo Prima yang merupakan salah satu KTT yang bergerak di bidang pemurnian smelter nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik melakukan pengawasan dan pencocokan data pemilih, Pak. Oh, Bawaslu. Pengawasan yang kayak gimana itu? Jadi kami mau melihat, Pak, apakah Bapak sudah dilakukan coklit atau pencocokan data yang terbaru, Pak. Gunanya, biar nanti pada saat Bapak mau ke TPS, nama Bapak sudah benar-benar terdaftar. Oh, yang kayak begini, Kak? Ya, betul. Mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan pencocokan dan penelitian tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan 2024. Pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2024. Pastikan data pribadi kamu sudah benar dan pastikan juga tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. Laporkan ke Bawaslu terdekat jika terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarli selama tahapan coklit. Oh, ayo Mi, kita daftar sebagai pemilih. Karena kita ini punya hak daulat. Jangan sampai hak kedaulatannya kita dirampas. Selamat pagi, maka sama kita jaga
cerah di Makassar, mentari bersinar, kita berkumpul bersama, semangat berkobar. Sosialnya kita bersama Telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai ini, kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, dan kami sangat dari pemerintah Kota Makassar sendiri khususnya, yaitu memang kami mempunyai kegiatan yaitu dari bank sampah. Dengan adanya kegiatan ini kami sangat terbantu untuk menyalurkan sampah-sampah plastik yang ada di pantai untuk disalurkan kepada bank sampah kami. Adi Zulkarnain dari YKL Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada PLN UIP Sulawesi karena memberikan support kepada kami, komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar untuk melakukan kegiatan aksi bersih pantai yang ada di Pantai Layar Putih. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut menjadi cikal bakal untuk melakukan kegiatan hal-hal serupa di lokasi yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Makassar, kita telah berjaya. Pantai bersih, alam indah, kita semua bahagia. Bersama PLN dan warga kita jaga terus bersama. Pantai kita. Pengawasan dan pencocokan data pemilih, Pak. Oh, Bawaslu. Pengawasan yang kayak gimana itu? Jadi kami mau melihat, Pak, apakah Bapak sudah dilakukan coklit atau pencocokan data yang terbaru, Pak. Gunanya, biar nanti pada saat Bapak mau ke TPS, nama Bapak sudah benar-benar terdaftar. Oh, yang kayak begini, Kak? Ya, betul. Mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan pencocokan dan penelitian tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan 2024. Pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2024.
Halo. Membuktikan walaupun umurnya masih 5 tahun, tapi wah luar biasa, dia mampu sudah bisa ini ya, hafal ya hal-hal yang mungkin ini akan dilakukan sama anak-anak seusia SD pada umumnya. Nah, kembali lagi Juang gimana? Tentara ya, mau bela negara katanya. Berarti kalau mau jadi tentara harus rajin apa? Rajin apa? Kalau mau cita-citanya terwujud kita harus apa? Rajin berdoa ya, berdoa dan belajar ya. Nah, terus kalau Juang di sekolah temannya ada berapa? Inspirasi berarti sekarang bukan hanya ketika kita usia ya mungkin belasan atau puluhan tahun, tapi usia 5 tahun pun itu bisa jadi sosok inspirasi apabila kita memang melihat itu dari sudut pandang sisi positif ya, yang bisa sama-sama mungkin ya kita pelajari di sini. Nah, Juang membuktikan walaupun umurnya masih 5 tahun, tapi wah luar biasa, dia mampu sudah bisa ini ya, hafal ya hal-hal yang mungkin ini akan dilakukan sama anak-anak seusia SD pada umumnya. Nah, kembali lagi Juang gimana? Ini sudah ini ya, ya namanya juga anak-anak kakak ya. Iya, sudah mau terakhir ya. Oke, Juang mau tanya, kakak Dian mau tanya lagi ini ya. Nah, Juang kan nanti cita-citanya jadi tentara ya, mau bela negara katanya. Berarti kalau mau jadi tentara harus rajin apa? Rajin apa? Kalau mau cita-citanya terwujud kita harus apa? Rajin berdoa ya, berdoa dan belajar ya. Ada tahu? Oh, siapa nama temannya? Boleh disebutkan sama kakak Dian? Siapa? Ada siapa di sana? Teman-temannya ada siapa? Di TK ada siapa namanya temannya? Yang teman dekatnya? Yang suka main-main? Yang main-main siapa? Yang iya. Laki-laki itu siapa? Ada Haris siapa? Iya, banyak ya? Banyak. Mungkin saking banyaknya. Tapi kalau Juang sebenarnya suka suka tokoh, nonton kartun biasanya. Suka nonton apa kartunnya? Upin Ipin. Oh, Upin ya, sama Jian, aku juga itu suka sekali ya sama Upin Ipin, kayaknya itu sudah legend ya. Tapi biasanya kalau dia nonton atau dia main itu
bagaimana kakak ini nggak, kamu biasanya suka ya ingatkan bahwa Juang sudah waktunya untuk belajar atau makan begitu, jadi dia ini, atau bagaimana biasanya? Oh begini, biasa itu kalau mau nonton kan apalagi di HP ya, handphone, itu satu film, tapi habis dulu makan. Oh begitu. Iya. Jadi ada ultimatum Maksudnya gitu memang ya. harus itu. Terus kalau mau tidur, oh satu film habis itu tidur, oh ya begitu. Oh jadi tidak terus-terusan bilang, maksudnya diikuti maunya juga begitu. Kadang kan anak-anak maunya dia ya, kadang kalau mau nonton saja, tidak mau makan begitu. Iya, Tapi kalau kamu enggak. Tapi anaknya nurut ya. Iya. Oh gitu. Nah terus kalau Juang biasanya katanya tadi mama sudah ini ya, kalau mandi itu Iya, mandi sendiri. sendiri, iya. Tapi kalau makan sendiri juga. Iya. Oh sudah tidak disuap ya? Wih hebat. Jadi kalau mandi sendiri kenapa? Maksudnya sudah berani dia? Sampai adanya juga dia yang kasih mandi ya. Oh sudah bisa kasih mandi adiknya? Iya. Oh siapa kak? Namanya adiknya siapa? Siram. Oh Shiran, laki-laki. Iya. Cowok. Oke. Terus kalau adek suka main-main sama adek juga? Oh iya tahu adik. Karena ini memang ya anak-anak usia begini kan biasanya kadang kalau apa ya, adalah beberapa biasanya belum terlalu akur sama adiknya kak. Tapi Biasanya kalau suka sama berantem. adek bagaimana? Sayang tidak? Sayang sama adiknya? Oke. Kalau sama mamanya sayang? Coba kalau sayang sama mama bilang apa? Bilang apa sama mama kalau sayang? Bilang Kalau apa? sayang mama sama bagaimana? Kalau sayang mama bagaimana? Malu-malu ya. Bagaimana bilang sayang sama mama? Oke, nah kak lanjut lagi. Jadi Juang ini kan memang anak pertama, tapi betul-betul bagaimana ya anak pertama ini kan kita inginkan yang pasti yang terbaik ya begitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran ya buat pemirsa di rumah. Kakak sebagai orang tua bagaimana? Kalau saya secara pribadi sih sebenarnya ada masa dimana kita sebagai orang tua ya namanya juga manusia ya, kadang up and down begitu. Ya ada titik dimana capek, ada juga titik dimana semangat dalam hal mendidik ataupun dan lain-lain. Kalau dari Kak Murni sendiri ada tips tersendiri tidak? Maksudnya sebagai kita orang tua ya, apa ya, ada langkah-langkah yang bisa mungkin kita lakukan biar kita tetap semangat dalam hal mendidik anak dan lain-lain. Ini gimana, silakan Kak. Misalnya ini kayak berantakan rumah kan, benar. paling ini Juang, kamu suka ya berantakan, lihat kamu pernah pergi nggak di rumahnya orang, kamu lihat bersih, kamu suka nggak? Iya suka. Kalau datang orang, kalau dia berantakan begini, kamu tidak malu? Ya maksudnya begitu saya ajar, maksudnya bagaimana perasaannya kan. Oh iya, bagaimana caranya? Sudah nih dengan adanya ambil keranjang, baru sambil main-main, sambil pungut. Iya, Tapi anaknya ini ya, maksudnya paham ya, maksudnya perasaannya untuk coba diajak berkomunikasi melalui hati ke hati itu sudah ini ya, sudah ini. Kamu suka nggak kalau dia rapi? Iya. Kan biasa juga begini. Oh kalau main-main biarlah, maksudnya dia berantakan dulu. Tapi kalau sudah selesai main-main sudah dirapikan lagi. Sudah dirapikan lagi. Jadi itu pendekatan-pendekatan itu yang selalu Kak Murni lakukan ya sama mereka. Memang kita harus begitu juga sebagai orang tua supaya mereka apa ya, biasa juga disiplin. Oke. Tapi ada tidak momen dimana ya apa ya, mungkin karena capek apa kelepasan gitu akhirnya marah sama anak-anak, sempat tidak gitu? Ya namanya manusia biasa pastilah. Tapi kadang juga kalau seandainya saya yang melakukan kesalahan pasti maafkan mama ya, mama tidak sengaja. Iya maksudnya saya minta maaf. Dia juga begitu kalau dia melakukan kesalahan. Biasa kalau dia rasa mama maafkan ya sudah nih kita berpelukan kadang. Tapi dia sudah mulai peka ya perasaannya. Oke. Kamu sayang mama nggak? Masa begitu sayang, masa kayak begitu. Iya. Tapi inilah yang membuktikan ya pemirsa bahwa memang orang tua di sini sangat berperan penting untuk bagaimana bisa melatih emosi anak ya. Karena mungkin emosinya mereka ini kan juga masih kadang naik turun, kadang. Tapi masih sempat kalau di usia sekarang ada momen dimana dia tantrum ya? Iya. Sempat juga? Oke, tapi itu tidak apa-apalah, yang membuktikan bahwa
Juang ya memang masih anak-anak. Iya. Dia bukan manusia super ya, yang istilahnya hatinya itu sudah sekuat baja, tidak. Tapi memang Juang membuktikan. Nah, Juang mungkin sebelum kita pamit ya, karena kayaknya Juang sudah ini. Tapi Juang boleh satu lagi Kakak Dian mau dengar Juang katanya proklamasi. Oh iya, proklamasi bisa ya, proklamasi. Boleh mendengar dulu karena Kakak Dian kayaknya setelah ini mungkin akan mulai menerapkan mungkin yang kayak Kakak ya. Siapa tahu nanti anaknya saya bisa kayak Juang juga. Kita baca proklamasi dulu boleh? Ayo, oke. Saya Kakak Dian hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Proclamation we the people of Indonesia by declare the independence of Indonesia. Whether the consent the transfer of power and other things will be executed by Karafum and on the shortest possible time. Jakarta, 17 of August 1945. In the name of the people of Indonesia, Soekarno-Hatta Merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan yang catat seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta Merdeka. Oh, merdeka, Masya Allah. Apalagi sebentar ini kan mau 17 Agustus Iya, ya. momen-momennya. Momen-momen ya. Harus rajin berlatih, siapa tahu nanti ikut perlombaan kan di daerah Kabupaten Buton Utara di Ereke, menang nanti dikasih hadiah lagi sama Pak Bupati ya. Iya, pokoknya intinya harus semangat belajar terus, juang ya. Iya, insya Allah pasti kan cita-citanya nanti mau jadi apa tadi? Menjadi apa? Tentara. Jadi harus rajin belajar. Dan terakhir kira-kira mungkin Kak Murni apa ini? Pasti saya yakin ada harapan lah ke depan, baik itu untuk Juang atau mungkin juga untuk orang tua di rumah gitu kan, yang punya anak seusia Juang, mungkin apa yang ingin disampaikan ini juga mungkin bisa jadi motivasi atau inspirasi untuk mereka. Silakan Kak Murni. Harapannya ya semua yang terbaik untuk anak saya, untuk anak-anak yang lain. Ini saya cuma berharap semoga mereka ke depannya lebih melebihi Juang lagi, maksudnya begitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi pembelajarannya sih biasa aja, kayak dia maksudnya dia hafal, ya kita juga harus kita apresiasi, kayak memberikan hadiah, mungkin tidak usah mahal-mahal, 1 permen saja bisa, supaya dia hargai lah keringatnya itu, dia hargai perjuangannya dia. Seperti itu. Iya, ya intinya sama-sama saling menghargai, karena anak merupakan karunia yang luar biasa, dan tentu kita sebagai orang tua yang menginginkan yang terbaik. Tinggal bagaimana kita mengasah ya apa yang menjadi memang kemampuan anak kita, hingga akhirnya nanti pasti ini akan menjadi prestasi dan mungkin juga motivasi untuk dia ke depan lebih baik, apalagi seumur-umur Juang ini masih panjang perjalanan yang akan dia lalui. Nah pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan kalian, namun sebelumnya terima kasih Juang, terima kasih sudah hadir sayang ya, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu. Wah, Juang hebat, punya banyak prestasi, dan ini jangan cepat puas karena masih banyak hal-hal lain yang akan Juang hadapi sesuai dengan namanya, yang pasti akan butuh dengan perjuangan. Oke. Dan saya juga terima kasih buat Sobat Inspirasi yang sudah hadir menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Juang.
Ada paket Pak dari Electricity. Kakek. Selamat ulang tahun kakek. Bisa aja cucuku.